Nyadran merupakan sebuah kegiatan ziarah ke makam leluhur yang dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan dan doa kepada arwah para leluhur, sekaligus menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota masyarakat. Kegiatan nyadran dimulai dengan membersihkan makam, menabur bunga, dan melantunkan doa bersama. Filosofi di balik kegiatan nyadran ini adalah manusia tidak boleh melupakan asal-usulnya dan hidup harus dijalani dengan rasa syukur serta kepedulian terhadap sesama. Asal-usulnya tradisi nyadran. Jadi nyadran ini dimulai sakwise Majapahit. Majapahit itu mulai muncul, terus ada nyadran. Jadi di setiap desa itu pasti ada nyadran. Kalau nyadran berarti di situ termasuk dia meyakini bahwa kita hidup itu ada yang menghidupi, berarti kita percaya bahwa Allah itu ada. Terus akhirnya nyadran itu tempatnya di tempat pemakaman atau punden. Dianggap asal-usulnya itu orang yang paling berpengaruh di desa itu orang sakti atau orang yang terhormat. Gurunya termasuk Bapak Talasito. Jadi kita beramai-ramai kita melakukan nyadran. Jadi ada muncul keyakinan di situ. Toto cara tradisi nyadran itu bervariasi ya, jenenge siji desa mawa cara. Tapi untuk rata-rata itu sama dengan bersih desa. Jadi kita melakukan membersihkan di makom yang kotor-kotor itu kita bersihkan. Terus kemudian di desa itu juga kita bersihkan. Kemungkinan ada pemakaman yang sifatnya ya bisa dikatakan oleh punden, bisa dikatakan punden itu ya juga dibersihkan. Kita melakukan ritual di situ. Itu untuk nyadrannya. Karena tidak hanya bersih-bersih aja. Itu biasa pakai ritualan, dan ritualannya itu dulu di desa saya itu membuat tumpeng. Nanti kita makan bersama-sama di situ. Terus membuat makanan yang sifatnya ulu pametu, sing teko bumi. Kalau sing gawa ketan, sing gawa lepet, ada sing gawa nasi, yes, pokoknya intinya itu dimakan-makan di situ. Dengan kita didoai sama sesepuh desa itu atau orang yang terhormat di situ, seperti Pak Yai atau orang-orang yang bisa ngujuk nih, itu juga kita disuruh membantu untuk mendoakan. Alat untuk tradisi nyadran itu beberapa variasi mas. Jadi ada kita memakai jenis kembang, intinya kanggo apa jenis, termasuk nyekar, bahasa nyekar ya. Jadi kembang untuk sekarang, kembang telase itu untuk sekarang yang di tempat yang dianggap itu paling tua atau yang dianggap itu sakral. Dan kita ambil
juga orang-orang yang nanti yang termasuk orang yang dianggap mampu, kita untuk berdoa di situ, kita bersama-sama untuk berdoa. Itu masalah alatnya itu jenis kembang sekarang bisa dikatakan klasik. Harus kemudian ada alat yang tadi saya katakan, masalah tumpeng, masalah apa aja, lupa mutu toko bumi. Kalau orang itu ingin bawa ya silakan bawa, nanti dimakan sendiri dan kita doakan bersama-sama dengan pinis-pun situ sama ya ini. Jadi itu alat-alatnya. Ada orang khusus yang disuruh mendoakan bersama-sama dengan masyarakat. Jadi untuk nyadran itu termasuk keyakinan, jadi keyakinan atau meyakini bahwa sebelum kita banyak seperti kita ini, dulu itu ada leluhur, ada sesepuh, ada pawongan atau orang yang kuat, jenenge babat talas di situ. Jadi setelah babat talas, terus kemudian dia mendahului untuk membuat perumahan atau gubuk, daerah gubuk itu. Terus kemudian ada teman untuk berkembang biak yang mungkin anak itu terus akhirnya jadi sampai seperti kita ini. Jadi yang babat talas ini, jadi yang babat talas itu orang yang pertama kali ini ada filosofi, ada feeling sok terjadi zaman diso tak jenenge bilang rudruk toprak itu bener ya. Berarti orang yang seperti itu, orang yang bilang itu yang babat. Kita ini hanya menempati yang babatnya orang-orang dulu ya, seperti itu, orang yang sakti lah, orang yang dipilih oleh Allah untuk mencari tempat seperti sekarang, seperti kita. Ini diarani mari cikal bakal orang yang pertama kali hidup di desa itu. Sebetulnya alat caranya itu sama. Yang owah itu pelakunya. Wong pemuda atau nom-noman ini kadang-kadang ada yang percaya dan tidak. Walah ngono ora usah melu wis ben wong sing tuwek-tuwek kadang-kadang itu. Masalah apa? Tidak ada yang menjelaskan. Nyadran seperti ini bersih desa ini nek ditanggapno lagi teko. Tanggapno rudruk, tanggapno jaranan, tanggapno tledek lagi teko. Mergo nek hiburane. Tapi nek trimo ritualan ning kono mangan tumpeng mangan ya kadang-kadang diabaikan. Nah, itu. Jadi dari pemuda-pemuda karena nggak ada yang dongeng sejarahnya nyadran piye, karena itu hubungan dengan leluhur, ya akhirnya kita lemah, terkikis akhirnya budaya-budaya dan adat itu mah terkikis, akhirnya kurang percaya, kurang yakin. Padahal itu harus yakin. Kita menghadap leluhur itu harus sopan banget. Orang oleh nyak-nyak kuburan dilangkai orang oleh begitu. Terus ngomong angger ngomong ya orang oleh, harus ada sopan santun. Gitu antara dulu dengan sekarang. Nah dulu nek bocah cik nom-noman dingguk kabeh Mas gak wani. Nek bocah rada bengok wong tuwek langsung. Wong tuwek langsung, ditoto lambene iki. Iki ning gone bae. Gak wani. Kualat minggu. Tapi sekarang gak. Amit Pak coloti.
wah itu colot ya amit Pak. Itu karena tidak ada sinau kawruh dipekerti sopan santun, kurang. Ya, harus ada tokoh yang mengenalkan atau memberi bimbingan dengan pemuda-pemuda, dengan masyarakat. Lan saiki ada Dewan Adat, ada MLKI. Saya salah satunya sekdene MLKI. Jadi kita harus sayang banget dengan budaya tanah Jawa. Boleh sembrono. Jadi kita harus berargumentasi untuk menunjukkan budaya ini di tanah Jawa ini kaya sekali. Itu dasarnya di negara itu salah satunya ya budayanya harus kuat.